Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan breakdown Daredevil Born Again episode ketiga, yang dimana ini adalah debut White Tiger tampil di MCU sebagai vigilante yang juga menjaga kota New York yang satu ini. Kira-kira seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Luquillo is a beach near where I'm from in Puerto Rico. They're rats. Rats at the bottom of the barrel. Let them kill each other. Well, at least I won't go to jail. Witness tampering is a serious offense. Episode ketiga ini diawali dengan Hector Ayala yang sedang mendekam di penjara akibat perbuatannya yang sudah dituduh membunuh polisi yang sedang mengajar seorang di kereta bawah tanah yang terjadi pada episode kedua kemarin. Yang dimana sini Matt Murdock meyakinkan Hector Ayala untuk tetap tenang dan juga tegar untuk menghadapi persidangan yang satu ini. Lalu kemudian Hector menceritakan tentang masa lalunya yang begitu indah, yang dimana hal ini berbeda sekali dengan versi komiknya. Dalam komik Deadly Hands of Kung Fu is nomor 19 yang menjadi debut awal White Tiger di komik Marvel, di situ menceritakan bahwa kisah Hector Ayala ini sangatlah gelap dan juga dark, yang dimana dia akhirnya menemukan sebuah amulet itu yang memberikannya sebuah kekuatan untuk membasmi kejahatan di kota New York sebagai White Tiger, dan bahkan dia untuk mengalahkan berbagai macam villain-villain yang ada pada komik Marvel, termasuk dengan Prowler yang merupakan paman dari Miles Morales. Dan juga White Tiger ini beraliansi dengan Shang-Chi, Iron Fist, Daredevil, bahkan Spider-Man. Sedangkan di MCU ini, debutnya sebagai White Tiger ini benar-benar sendirian dan tanpa membangun aliansi sama sekali dengan berbagai macam superhero Marvel yang lainnya, sehingga dia benar-benar menjadikannya sebagai superhero tunggal. Sama seperti kisah Matt Murdock ketika pertama kali debut sebagai Daredevil setelah dia berguru dengan Stick, dan akhirnya dia mulai debutnya sebagai The Man with Mask alias pria bertopeng pada season pertamanya. Couldn't trouble you for the keys to this fine vehicle, could I? Wallets while you're at it. Are you a hard man, are you? Evil versus evil, good versus good. Oke, kita beralih kepada sisi kota New York yang lain, yang dimana kita bisa melihat kejahatan terus merajalela, yang dimana para kriminal melakukan aksi pembajakan truk-truk yang melewati persimpangan gelap kota tersebut. Tapi ternyata truk yang dibajak itu adalah truk milik geng Red Hook yang dikelola langsung oleh Vanessa Fisk, yang dimana perampok itu harus bertenda sekitar 1,8 juta US dollar kepada Vanessa Fisk sebagai pengelolanya. Nah, di sini coba kalian perhatikan, semenjak Kingpin udah bukan lagi mafia di kota New York ini, keadaan New York di bidang kriminal sekarang makin jadi hancur karena tidak ada orang yang mengelola seperti zaman-zamannya Kingpin dulu. Maka di sini para kriminal berusaha untuk bertarung satu sama lain demi merebutkan kursi Kingpin di masa depan. Sedangkan Vanessa Fisk sekarang untuk menjabat sebagai wali kota New York yang baru, dan dia menyerahkan semuanya kepada istrinya yaitu Vanessa Fisk, yang pengaruhnya ini masih sangat sedikit sekali. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada plot utama Daredevil season kedua, ketika Kingpin untuk masuk ke penjara. Ternyata banyak kriminal New York itu yang berusaha untuk menggantikan dia sebagai Kingpin yang baru, sampai-sampai Punisher turun tangan untuk mencegah hal itu terjadi. Di lain tempat, ketika persidangan Hector Ayala akan terjadi, polisi yang awalnya udah pernah bertarung dengan Matt Murdock di episode kedua kemarin, akhirnya memberikan sebuah kesaksian palsu kepada semua orang untuk menutupi kejadiannya sebenarnya bahwa dia adalah bagian dari polisi yang beraksi vigilante atas nama Punisher, seperti tato yang ada pada lengan kirinya. Yang dimana hal ini ternyata didukung oleh para polisi yang punya tato yang sama di ruang persidangan tersebut. Dan Matt Murdock akhirnya memunculkan dia bahwa dia udah punya
kasat mata yang bernama Nicky Torres, orang yang mereka pukuli di kereta bawah tanah tersebut. Dan Matt Murdock akhirnya memanggil saksi mata tersebut untuk berikan sebuah kesaksian versi dirinya. Ketika Nicky Torres diamankan oleh detektif Cherry untuk dibawa ke pengadilan, ternyata Matt Murdock sudah tahu bahwa para polisi korup itu akan mengincarnya. Makanya Matt Murdock membuatkan sebuah strategi gitu agar supaya Nicky Torres bisa sampai kepada pengadilan. Dan ternyata rencana itu pun akhirnya berhasil. Namun ketika Nicky Torres memberikan sebuah kesaksiannya, dia juga memberikan sebuah kesaksian palsu karena dia diancam oleh beberapa polisi korup yang sudah memiliki tato Punisher di tubuh mereka. Dan rupanya Matt Murdock terus menekannya untuk memberikan sebuah kesaksian yang benar, tapi lagi-lagi Nicky Torres terus mengelaknya, yang dimana Matt Murdock udah pernah menyelamatkannya ketika di episode kedua, di mana Nicky Torres akan diserang oleh dua polisi itu di apartemen 30 pribadinya. You are the key witness in my defense of Hector Ayala. Look, man, I don't even know who you are. Come on. How do I know you don't? I have a guy in Fort Tryon Park. He's gonna find you. He's gonna get you safe. Dikarenakan Matt Murdock udah terdesak, akhirnya Matt Murdock terpaksa membongkar sebuah asal-usul Hector Ayala bahwa dia adalah White Tiger di pengadilan tersebut. Hal ini dilakukan agar supaya alibi Hector Ayala atas perbuatannya bisa didukung dengan perannya sebagai vigilante selama ini di kota New York. Dan ternyata benar, ternyata warga sipil dan juga polisi memberikan semua kesaksian mereka bahwa Tiger udah berkali-kali menyelamatkan mereka semua dan bahkan membantu sebuah investigasi kepolisian untuk menangkap para pelaku kriminal di kota New York tersebut. Hal ini membuat kita callback kepada Daredevil season kedua episode ke-9 yang dimana Matt Murdock pernah mewakili Frank Castle alias Punisher sebagai tersangka, yang dimana dia dituduh membunuh keluarga sendiri dengan begitu kejam. We were driving home. The engine caught on fire until all of a sudden I see someone running toward us. It was White Tiger. He saved our lives. Sidang pun akhirnya berakhir dengan memberikan sebuah keputusan juri bahwa Hector Ayala dinyatakan tidak bersalah atas tindakannya. Yang dimana ini membuat Kingpin sebagai orang yang mendirikan sebuah hukum anti-vigilante law akhirnya menyuruh Daniel Blake untuk menghubungi Bibi Uric untuk meliputnya tentang hukum baru tersebut. Kemudian Kingpin membuatkan sebuah pernyataan bahwa para vigilante ini harus diburu karena ini membuat citra kepolisian ini makin turun di hadapan para publik. Yang dimana hal ini juga diperjelas dalam komik Punisher. Ketika para polisi nggak dipercaya sebagai penegak hukum, maka mereka beraksi sebagai vigilante yang mengatasnamakan nama Punisher. Maka Punisher sangat benci kepada kepolisian yang beraksi membawa namanya tanpa sepengetahuan dia. Kemudian ketika Hector Ayala pakai kostum White Tiger ini, kita bisa melihat bahwa bahan kostumnya yang pakai ini adalah sebuah kain, yang dimana hal ini sangat berbeda sekali dengan versi komiknya, yang dimana White Tiger harusnya pakai kostum spandex yang menempel ke tubuh langsung, seperti contoh kayak kostumnya Spider-Man ya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada desain kostumnya Daredevil yang seharusnya didesain dengan bahan spandex. Tapi di versi MCU, kostumnya dibuatkan lebih ke arah armor kulit sehingga tampilannya tidak casual lagi ya. But ya, lagi-lagi gue sebagai fans MCU cukup suka dengan kostum Daredevil yang ada pada Marvel Netflix dan juga Marvel Disney yang satu ini. Kemudian akhirnya kita menemukan ada amulet White Tiger yang ia pasang di kalungnya, yang sebenarnya amulet ini berisi dewa harimau yang memberikannya kekuatan mistis untuk bisa bertarung melawan semua para penjahat. Jadi intinya White Tiger ini adalah superhero Marvel dengan tema mistis dan juga street level, sama persis dengan Moon Knight, yang dimana Moon Knight juga pakai kekuatan mistis dengan bantuan dari dewa bulan Khonshu, seperti itu ya. Yang dimana amulet ini sebenarnya yang temukan di dimensi Kulun, yang dimana ini sebuah dimensi lain tempat semua para biksu petarung hidup di sana, yang dikenal sebagai biksu Iron Fist. Nah, berhubung di MCU Iron Fist sudah ada yang diperankan oleh Finn Jones, yang dikabarkan Iron Fist akan debut kembali di MCU di serial Daredevil Born Again season kedua mendatang. Ketika White Tiger keluar untuk beraksi, tiba-tiba dia ditembak oleh seorang yang berpakaian kostum Punisher. Nah, pertanyaannya, apakah ini adalah Frank Castle sendiri atau justru ada impostor di luar sana?
menurut gua ini bukan Frank Castle alias Punisher yang asli. Nah, kok bisa? Dikarenakan di Project Daredevil Born Again ini, Frank Castle alias Punisher yang asli sudah pensiun sebagai vigilante, yang dimana dia akhirnya bertemu kembali dengan Matt Murdock dengan keadaan yang sudah compang-camping seperti versi trailernya. Apalagi sekarang Kingpin untuk mendirikan sebuah hukum baru yang bernama Anti-Vigilante Law sebagai wali kota New York di tahun ini ya. Jadi menurut gua ini adalah oknum polisi kotor yang menuntut keadilan citra kepolisian karena membiarkan Hector Ayala sebagai White Tiger ini berkeliaran di kota New York untuk melakukan aksi vigilantinya dengan berpakaian seperti Punisher, sama seperti 3 polisi korup yang kita lihat di episode kedua dan juga episode ketiga. A man who wears a mask to cover his face. Nah, di sini kita bisa melihat ketika orang ini menembak White Tiger, ternyata dia pakai pistol biasa, yang dimana pistol biasa ini dipakai umumnya oleh petugas kepolisian umum, yang dimana hal ini berbeda sekali dengan Punisher yang asli di Marvel Comics dan juga MCU, yang dimana dia adalah vigilante yang cenderung memakai sebuah senjata berat seperti Thompson, shotgun, sniper, bahkan bazooka, sama seperti debutnya di Daredevil season kedua dan juga serial solo Marvel Netflixnya. Nah, gua sebagai fans MCU bisa menteorikan kemungkinan di next episode Matt Murdock akan tahu semua ini, bahwa ada oknum polisi yang punya tato Punisher di tubuhnya. Maka dia mendatangi Frank Castle alias Punisher yang asli untuk meminta penjelasan terkait hal ini, sama seperti di versi trailernya kemarin. Mind putting the hatchet down? Dengan kematian White Tiger ini juga akan memperkuat kekuasaan Kingpin sebagai wali kota, bahwa dia akan memburu semua para pahlawan bertopeng sesuai dengan undang-undang yang ia buat untuk kota New York yang satu ini, dan juga akan membuatkan Eva Ayala keponakannya untuk menggantikan Hector sebagai White Tiger yang baru seperti versi komiknya, dikarenakan Eva juga hadir ketika persidangan pamannya melawan kepolisian kota New York di episode ketiga ini. Nah, di sini gue sebagai fans MCU punya sebuah teori ya. Sepertinya role Eva Ayala di MCU ini akan dirubah, dikarenakan di versi komik Eva Ayala ini adalah adik kandung Hector, sementara di versi MCU kemungkinan role-nya akan dirubah, bahwa dia adalah keponakan kecil Hector yang juga hadir di persidangan tersebut. Karena kita bisa melihat kamera itu selalu menyorot kepada gadis ini, yang dimana hal ini menandakan bahwa dia kemungkinan akan menjadi White Tiger kedua untuk menggantikan peran pamannya tersebut yang sudah tewas. Jika teori ini benar, maka White Tiger kedua ini akan masuk kepada grup Young Avengers yang dibentuk oleh Miss Marvel atas instruksi dari Nick Fury dalam film The Marvels tahun 2023 kemarin. Nah, sebenarnya ya gue sebagai fans MCU tuh nggak masalah mengenai hal ini, karena memang sejak awal White Tiger muncul di MCU ini, jalurnya pasti akan ke Eva Ayala dengan cara memperkenalkan Hector sebagai White Tiger pertama untuk bentuk originsnya. Dikarenakan di versi komik, animasi, bahkan game, White Tiger yang paling dikenal itu adalah versi Eva Ayala ini. Bahkan Eva pernah bergabung kepada Avengers dan juga Spider-Man dalam animasi Ultimate Spider-Man tahun 2012, yang dimana dia adalah White Tiger yang berbeda sekali dengan Hector Ayala yang pembawaannya adalah kocak dan juga fun, gak seperti Hector yang pembawaannya cukup dark dan juga cukup brutal seperti itu ya. Waduh, gue sebagai fans MCU akhirnya cukup suka mengenai project MCU yang satu ini nih. Wah, makin gokil ya. Dengan kematian si Hector Ayala, akhirnya Kingpin menjadi berkuasa penuh atas semua kota New York yang satu ini sebagai wali kota yang cukup intimidatif. Waduh, makin gokil nih. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai episode ketiga Daredevil Born Again yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua.
Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.